gimana? Siang hari ini cerah ceria ya. Saya Kak Rose, hari ini siap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Daniel juga di pojok sana memeriahkan acara hari ini bersama beberapa bintang tamu yang akan kita ajak ngobrol-ngobrol. Kita ke pojokan dulu yuk, tentunya untuk membahas berita-berita apa sih di luar sana yang lagi ramai diperbincangkan, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Apa yang lagi ramai? Kemarin ini masih terkait dengan masalah perseteruan antara pencipta lagu dengan mantan bandnya gitu ya. Ini ada beberapa kasus ya. Salah satunya adalah antara Posan Tobing dan grup Kotak ya. Ini kayak udah berlangsung lama deh. Terakhir kita wawancara Posan itu tahun berapa sih? 2 tahun lalu ya. Dan itu ternyata masih belum selesai juga sampai sekarang gitu. Apalagi yang rame ini kemarin gara-gara Posan itu diwawancara di podcastnya Uya Kuya. Dia cerita sebetulnya, dia bercerita bahwa ya itu cuma dicuplik sebagian begitu ya. Sebagian yang dicuplik adalah ketika dia bercerita bahwa dulu pada saat mencari vokalis itu dia termasuk yang memperjuangkan tantri gitu untuk bisa diterima. Padahal yang lain nggak setuju gitu kan. Karena dianggap wajahnya, itulah dia gimana ya cara menjelaskannya. Ya pokoknya wajahnya gitu deh, lihat sendiri deh komentarnya. Nah itu yang kemudian dicuplik. Dan kemudian menuai komentar netizen dan kemudian juga Tantri kayaknya juga merespon gitu melalui beberapa postingannya. Kita lihat seperti apa sih pernyataan Posan yang kemudian ramai menjadi perhatian publik berikut ini. Begitu ya. Nah itu adalah cuplikan wawancara kita sama Posan. Itu tahun berapa sih? 2 tahun lalu ya? Hah? Nggak kelihatan mulutnya. Mau apa sih? 2022 tahun lalu berarti barusan ya. Oke, di postingan Tantri merespon yang viral itu dia bilang ini kan. Ini aku sampai bingung aku baca ini ada apa ya gitu ya. Foto bareng asisten rumah tangga atau kasarnya masih banyak yang nyebut pembantu. Kenapa terkesan rendah ya? Padahal pekerjaan mereka sungguh mulia. Saya aja kalau tidak ada mereka rumah jadi berantakan. Jadi tidak ada pekerjaan yang rendah. Yang rendah itu adalah makhluk yang merendahkan orang lain. Celoteh Bunda Kara begitu. Terus ada lagi di story-storynya coba kita lihat ya. Ini sambil dia pakai backsound lagu Kotak yang bukan lawan gitu ya. Ingin ku marah dan meluapkan semua kesal yang tertahan di hati. Cuplik liriknya. Yang berikut ada lagi. Ini aja ya, gitu ya. Gitu. Padahal kan yang ngomong itu kan Posan kayaknya cerita yang ngomong dia seperti pembantu itu orang lain gitu, tapi nggak tahu siapa gitu ya. Ada apa sih sebenarnya? Kenapa sih ini ribut? Tapi kita lihat dulu komentar netizen ya. Komentar netizen apa sih? Sebenarnya sebagai salah satu kontribusi komposer seharusnya royalti tetap dibagi ke Tobing walaupun kontribusi di lagu lain entah 25% ke 60% kayak itu benefit Tobing yang didapat. Hormati kontribusi komposer walau itu hanya sekedar 10%. Belajarlah pada Ahmad Dhani dan Andra Ramadan yang membagikan benefit ke personel Lama Dewa gitu ya. Wajar Tobing marah gitu. Yang berikutnya ada lagi komentarnya, waduh panjangnya, oh dijawab. Oke baiklah. Dijawab sama Tantri ya, slow dulu paling gampang itu langsung menilai dengan satu sisi aja punya 2 daun telinga. Oke dia bilang gini dia bilang gini bukan cuma komposer, ada dia merasa bahwa saya juga musisi kan. Jangankan komposer, OP, driver, kru bisa semuanya juga sejahtera. Tapi tentang bab pembagian royalti ada undang-undangnya, ada tahapannya, ada lembaga kolektifnya yang tidak biar tidak chaos ya. Salah alamat kalau ke kami kecuali tujuan lain, apalagi kan Mas nggak ikut perjalanan kita belasan tahun kan, tidak benar-benar tahu betul apa yang terjadi ya. Jadi kalau dari sisi Tantri ya bukan ya itu sudah ada yang lembaga yang mengkolek dan membagi royalti begitu. Jadi salah alamat kalau protesnya ditujukan kepada band yang lama begitu ya Daniel ya kurang lebih. Tapi kita pernah tanya sama Posan apa sebetulnya yang memicu kemarahannya. Yang memicu kemarahannya itu adalah ada wawancara juga dengan Tantri di salah satu podcast ya pada sesudah Posan itu keluar, Kotak itu tidak mencari pengganti drummer. Jawaban Tantri adalah ya karena kita udah senang dibagi 3, jadi pendapatannya jadi lebih banyak begitu ya. Jadi Posan itu protesnya adalah gini, sebelum kalian bagi 3 itu pendapatan, sisihkan dulu hak saya sebagai pencipta lagu. Begitu ya keributannya. Ini nggak selesai-selesai, gimana kalau kita ketemuin aja ya. Biar ngobrol gitu loh ya. Sama ya di Rumpi ya. Sama lembaga yang mengkolek itu ya. Itu lembaga yang kolek itu dibagiin nggak? Udah dikolek itu dibagiin nggak sih? Ini sadar nggak ini menjadi juga penyebab keributan di beberapa band dan mantan personilnya gitu ya. Mantan personil yang juga pencipta lagu gitu ya. Bagiannya gimana sih gitu ya. Buat kita juga belajar karena kan ini ya industri kreatif kan maju ya. Banyak yang mencipta lagu kan perlu juga lah apa itu ya anak cucunya juga tetap sejahtera. Oke, langsung kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama aja ya.
Siapakah bintang tamu kita yang pertama? Ada Billy Syahputra. Ada banyak hal yang aku tanyakan kepada Billy Syahputra terkait teman-temannya yang dulu. Oke, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Billy Syahputra. Terima kasih, Kak Ros. Sepatunya bagus gitu. Mah. Dikasih orang. Alah, dikasih yang mana nih? Dikasih cewek beneran. Cewek. Cewek. Pacar apa sekarang udah jadi mantan? Coba dikasih cewek. Terima kasih. Oh, nggak diminta balik? Gue kalau beli kayak gini sayang Kak Ros, mendingan gue dikasih. Ini udah dikasih nggak diminta balik? Apanya? Udah dikasih. Oh enggak. Enggak ya, oke baik. Astagfirullahaladzim. Aku nih mananya doang ya kan. Akhirnya gue datang ya. Setelah sekian purnama gue diundang 5 kali ke Rumpi, gue gak pernah mau ya. Baik, itu yang Tapi kali ini gue akan mengungkap semuanya. Oke, langsung kalau gitu kita kelas. Gue diundang sini ngapain sih, bahas apa sih? Oh, kalau bahas cedera oke. Gue sikat. Bahas cedera dulu ya. Ya itu cedera tuh. Oke. Ya, bagus. Cedera dulu. Terus kenapa tadi ada tagline ending-ending itu apa? Ya itu nanti abis cedera baru bahas itu. Tuh kan, Cedera Gria dulu, kan. Kan dia bilang katanya kemarin habis cedera kamu apa ligamennya robek ya, sehingga harus 6 bulan nggak boleh main futsal dulu. Liga satunya robek. Ligamen. Oh, ligamen. Iya benar, lututnya ya. Iya, ada kerobekan sih kalau versi dari dokter sendiri. Kenapa gitu. sih kamu menyakiti dirimu sendiri? Biar diundang di Rumpi. Coba kalau gua nggak sakit nggak mungkin diundang-undang di Rumpi. Coba kita lihat sih apa yang menyebabkan dia cedera di lapangan. Siapa yang menjaga Lia? Ada. Ya mudah-mudahan cepat sembuh ya. Amin, Ini kalau nggak cedera, dia tuh jadwalnya nggak kosong sehingga bisa diundang di Rumpi ya kan? Enggak juga. Ya. Biasanya kalau diundang lagi sibuk main futsal. Oke, kita nanya. Kemarin itu soalnya viral ya gara-gara cuplikan pernyataan kamu dulu gitu, kemudian diputar ulang lagi. Apa? Ya, gitu. Yang apa? Soal adanya Raffi Ahmad ya kan. Ini yang viral nih kita lihat yang berikut ini. Aduh. Namanya viral lagi tuh. Tapi ini sebenarnya gue jelasin dulu di sini ya, biar nggak salah kaprah ya. Iya. Yang paling penting adalah ini, mohon maaf sebelumnya, ini video udah lama sebenarnya. Betul. Tapi karena memang lagi rame, jadi disangkut pautin sama gue nih. Gitu. Iya. Kalau gue sebenarnya sama Sanas itu memang temenan. Bercandanya emang kayak gitu. Ya asal ngomong aja, kita aja ngomong di depan TV aja. Wah sana sih gini, wah gini ini. Disangkut pautin lah. Enggak, kadang-kadang kan di dalam bercanda itu ada kebenaran yang dibecandain gitu ya. Enggak, itu mah bercanda doang. Itu mah bercanda doang. Bercanda doang. Emang gue tuh sama Sana sama Raffi kalau misalkan di depan TV ya udah sikat-sikat aja gitu. Iya, tapi itu sikat-sikat itu hal yang emang ini kan inside joke ya itu gitu kan ya. zaman dulu. Oh, zaman dulu. Emang kamu pernah diselingkuhin dulu? Bukan, maksudnya gini. Saya jelasin gini nih Kak Ros. Ya. Jadi waktu kamu sama si Anas itu gimmick doang atau pacaran beneran waktu itu ya? Ya beneran lah. Beneran. Tapi waktu itu ada yang bilang katanya cuma gimmick doang. Kalau bahasa gimmick itu kan memang buat di televisi, dalam arti kalau misalkan Sanas sama produser disuruh seperti ini bermain, Billy bermain seperti ini. Jadi itu dibahasakan gimmick gitu. Kalau misalkan dibilang hubungan ya pasti berhubungan lah. Ada ya. Ada hubungan. Jadi kamu diselingkuhin waktu itu? Bukan gini. Jadi dijelasin baik-baik nih. Waktu itu memang ada permasalahan gitu. Ada permasalahan yang memang ya mungkin nggak bersama lagi, udah gitu aja. Oh gitu. Iya. Jadi bukan karena diselingkuhin, bukan ya? Bukan. Oh bukan. Ini nggak, nih orang banyak nanya, ngapain sih nanya-nanya gitu? Kan kita membantu meluruskan, ya itu karena itu viral. Kita bantu ngelurusin gitu ya. Kata Billy kan enggak, dia nggak diselingkuhin, bukan. Nah habis itu kita kemarin juga ngundang Juan Christian. Karena bisa sama Billy kan ke Juan ya. Nah Juan bilang, Juan kamu diselingkuhin? Karena kamu bilang di situ kan. Nah ini kata Juan. Sebenarnya tadi ada Sanas, enak kalau ada Sanas Bang Billy bisa ceritain putusnya kenapa. Kenapa sih ceritanya? Karena nggak enak Kak Ros. Oh gitu. Nggak, Bang Billy jadi tahu. curhat sama Bang Billy. Beneran, ya sekedar curhat aja. Tapi kalau misalkan dari mulut Sanas sendiri kan putusnya kenapa kan enak. Kalau dari Bang Billy takutnya salah kan. Itu dari versi Sanas, dari versi Juan kan kita nggak tahu. Oh iya dari versi Juan kayak apa ya? Coba makanya kita kalau bisa datengin Juan, datengin Sanas. Nah gue tengah-tengah. Tapi sebenarnya putusnya kenapa sih? Ya memang putus aja. Siapa nih yang selingkuh gitu? Nggak ada yang selingkuh. Oh, nggak ada. Tidak ada benar. Benar. Tidak ada benar deh. benar. Kan udah masa lalu ya. Ini bukan mengorek-korek luka lama. Kan soalnya itu viral. Ya kita mencoba meluruskan ya kan, ya nggak sih? Ya, iya, benar. Sebenarnya kalau misalkan nggak ada berita yang seviral ini tentang Sanas sih sebenarnya, kalau misalkan lu ditanya perihal Sanas pasti gue sikat-sikat aja. Tapi takutnya kan ketika lu nanya gue, terus
ada berita yang lagi viral seperti ini, takutnya disangkut pautin lagi lah seperti itu. Oh iya, kalau gitu cuma sebenarnya gua sama Sanas kalau bercanda kayak itu biasa aja. Biasa aja ya. Memang nggak ada hal yang terjadi gimana. Namanya hubungan pasti ada permasalahan. Gitu. Makanya kita nggak bersama lagi gitu. Oh iya. Gitu kan? Ya kan karena lagi viral kita nanya sama orangnya ya. Makanya Oke. justru itu. Nah ini ada berikutnya ada netizen yang tanya, kita bantu nanyain ke Bang Billy. Tanyain ke Feni Rose gimana hubungan Bang Billy sama Amanda Manopo setelah putus, apa baik-baik aja? Nah ini pertanyaannya. Baik-baik aja semuanya tuh. Baik-baik aja. Baik-baik aja, benar. Oke. Iya, baik-baik aja. Oke, baiklah. Ini aku nanya pendapat kamu. Ini ada di luar sana gitu ya, ada pernyataannya. Udah, gue nanya ini aja nih sama dia nih. Apa sih? Pernah nggak pernah Bang Billy terlibat dalam toxic relationship? Pernah. Punya pasangan yang sifatnya red flag banget, pernah ya punya? Refleks tuh maksudnya? Ya pokoknya nggak asik banget gitu orangnya. Awal-awal sih asik, pas kesana udah nggak asik. Contohnya kayak gimana nggak asiknya? Ya gitu lah pokoknya awal-awal mah asik. Nggak asiknya gimana? Ya nggak asiknya banyak hal lah Karos di sini nggak perlu Billy jelasin. Contohnya karena kita pengen tahu, ini kan pernah nggak pernah doang. Ya udah kan udah dijawab gitu Iya. aja. Pernah nggak pernah kamu selingkuh? Siapa yang selingkuh? Kamu? Aku. Oh. Ya pernah deh aku. Kamu pernah? Pernah. Waktu sama siapa tuh? Kayaknya. Diselingkuin pernah nggak? Ah? Diselingkuin pernah nggak? Pernah. Pernah diselingkuin? Pernah. Kamu tahu banget atau menduga-duga doang? Tahu banget. Tahu lah. Tapi habis itu kamu putusin atau kamu mencoba untuk memperjuangkan dia? Udah Billy udahin. Kamu yang udahin. Oke. Terus cowoknya yang diselingkuhin lebih ganteng nggak dari kamu? Kayak lebih ganteng dari gua. Makanya diselingkuh. Pernah nggak pernah minta balikan sama mantan? Nggak pernah. Bohong. Nggak pernah. Telepon Hilda ya? Telepon aja. Hilda. Nggak pernah. Minta balikan sama mantan nggak pernah? Nggak pernah. Ingetin cewek untuk jangan deket-deket sama suami orang. Oh pernah. Pernah? Ya ini itu bacaan itu. Oh ini? Itu. Ini? Iya itu. Ini? Kamu pernah ngingetin ini? Kita puterin yang ditunjukin Bang Billy ya? Bukan. Bukan ini maksudnya, bukan ini. Bukan ini, jangan. Bukan ini maksudnya. Bukan. Gimana? Maksudnya pernah aja, pernah. Oke, kita cerita ya kan, Iya. pernah nih, kan pengalaman kamu doang ya. Kamu pernah ngingetin orang jangan deket-deket sama suami orang ya kan? Iya, Kenapa pernah. kamu ngingetin dia begitu? Kamu takut khawatir apa kalau dia deket-deket sama suami orang? Iya nggak boleh lah, karena kan udah punya istri. Terus? Gitu. Terus kamu ngomongnya gimana waktu itu dia? Ya gitu aja. Gimana? Nggak boleh, intinya nggak boleh. Kamu nggak boleh Nggak gitu. boleh. Terus dia jawabnya apa? Ya nggak boleh aja. Dia jawabnya gimana? Udah gitu aja, Karos. Oh, kok kamu baik banget sih ngingetin dia jangan deket sama suami orang? Ya nggak boleh lah. Jangan nangis gitu dong. Oke, kita buka Q&A pertanyaan dari netizen. Ya bener netizen. Wah, bahaya nih Karos nih. Bang Billy mau minta saran nih, aku punya adik. Dia selalu bikin masalah, bikin malu keluarga. Gimana caranya nasihatin adikku itu? Masalahnya apa dulu nih? Deket sama suami orang itu tadi. Ya intinya kita kalau misalnya ngasih tahu ya baik-baik aja ngasih taunya. Ya kalau dengar syukur, kalau enggak ya udah gimana? Gimana? Gitu aja. Biarin aja. Gitu aja ya udah gimana? Karena abis itu kan keluarganya yang dimarah-marahin. Iya sebenarnya gini. Ketika gue udah ngasih tahu sama misalkan contoh pasangan gue, ini contoh nih ya. Contoh ya, contoh. Ini contoh nih lu. Contoh lu ya, pasangan contoh. gue nih Karos. Ya. Ya misalkan ada cowok udah punya istri, ya. Kalau misalkan cowoknya nggak punya istri, ya lu berhubungan sama gue, lu deketin nggak apa-apa lah. Dia punya istri misalkan seperti itu, gue bilang kamu jangan deket-deketin. Terus kalau bisa ya maksudnya gini bahasanya jaga jarak gitu, bla 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 bla. Kalau misalkan didengar ya syukur, kalau enggak ya udah. Dan sampai akhirnya ya udah, gitu aja. Misalnya kamu putusin. Ya, karena memang terbukti ya udahin. Terbukti. Ya maksudnya gini, okay. kalau memang kamu terbukti, misalkan kalau memang harus terbukti, ya udah udahin mau ngapain? Oh iya, setuju benar setuju ya. Kan kalau ya kan. Ini kan kalau. Ya kalau. Kalau Karos memang terbukti ya udahin.
Mau ngapain? Iya, iya, baik. Yang berikut Q&A buat Bang Billy. Bang Billy, gimana caranya ingetin pacarku supaya jangan terlalu dekat sama rekan kerjanya? Gimana caranya ngingetin agar supaya jangan terlalu dekat sama rekan kerjanya? Ya diingetin aja. Ini misalnya aku rekan Contoh lagi. Ya, contoh. Ini. Aku misalnya. Iya, ya, aku. Misalkan nih, lo pacar gua gitu. Ya, gitu. ya. Sayang, jangan deket-deket sama apa tuh? Lawan main. Iya, lawan main maksudnya? Iya, karena rekan kerja. Rekan kerja. Iya. Kenapa? Kan aku lagi kerja. Iya benar. Janganlah. Kenapa sih? Nanti kalau orang lihat gak enak. Ya just profesional sih nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan berlebihan jangan. Udah seperti itu aja sih gua ngasih tahu. Kamu rempong deh. Udah nggak usah sering-sering datang ke tempat aku kerja deh. Oke, kita akan lihat dulu bintang tamu kita yang selanjutnya. Kita akan ngobrol lagi sama Bang Billy setelah yang berikut ini. Kita lihat profilnya. Nih, Fahmi berikut ini. Ini adalah cowok yang kemarin baru nikah, kemudian istrinya kabur ke mantan pacarnya. Kita lihat yang berikut.